Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Nugraha dengan NIM 1924004. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan kawasan pesisir, yaitu dinamika tipologi serta potensi dan masalah wilayah kepesisiran Kabupaten Demak. Yang pertama yang kita akan bahas adalah gambaran wilayah kepesisiran Demak. Wilayah kepesisiran Demak terletak di timur kota Semarang dengan jarak kurang lebih 26 km. Ketinggian tanah sendiri dimulai dari 0 meter sampai 100 meter di atas permukaan laut. Suhu curah hujan iklim dan kelembapannya suhunya sekitar 220 sampai 350 derajat Celcius. Curah hujan sekitar 100 sampai 200 mm tiap tahun. Kelembapannya antara 50 sampai 100%. Administrasi wilayah yang terdampak ada 4 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wadung. Tipologi wilayah kepesisiran Kabupaten Demak itu sendiri dapat diketahui salah satunya dengan identifikasi tipologi kawasan pesisir itu sendiri. Jenis wilayah kawasan Demak sesuai dengan klasifikasi tipologi wilayah kepesisiran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wilayah pesisir Demak termasuk wilayah kepesisiran landai dengan material didominasi lumpur dengan progres utama sedimentasi lumpur dan pasang surut air laut yang menunjukkan perkembangan wilayah berlumpur yang besar. Tipologi wilayah kepesisiran Kabupaten Demak sendiri dapat disimpulkan bahwa wilayah kepesisiran Kabupaten Demak termasuk dalam tipologi pesisir primary coast karena proses deposisi subaerial deposition coast, yaitu akibat pengaruh proses-proses yang berasal dari darat berupa material-material sedimen sungai termasuk rataan pasang surut dan pembentukan delta. Lanjutnya yang kita bahas adalah dinamika wilayah kepesisiran Kabupaten Demak. Dinamika di kawasan pesisir merupakan suatu perubahan yang terjadi pada ruang maupun waktu tertentu yang disebabkan oleh faktor tenaga dari dalam endogen dan tenaga luar dari bumi eksogen, termasuk dalam hal ini faktor kegiatan manusia. Dinamika yang terjadi pada wilayah kepesisiran Kabupaten Demak berupa proses akresi dan abrasi. Selanjutnya kita bahas adalah perkembangan wilayah kepesisiran Kabupaten Demak. Dilihat dari penggunaan lahannya sendiri sudah banyak mengalami perubahan akibat adanya abrasi, sehingga tidak ada penggunaan lahan ataupun aktivitas yang signifikan terlihat. Akan tetapi dengan sisa lahan yang digunakan untuk permukiman itu bisa digunakan untuk pabrik dan lahan tambak serta ekosistem mangrove. Selanjutnya yang kita bahas adalah potensi dan masalah wilayah kepesisiran Kabupaten Demak. Yang pertama, dari segi potensinya sendiri, perkembangan delta atau tanah timbul dapat digunakan untuk menambah luas daratan dan luas lahan tambak. Yang kedua, ada membantu mata pencarian utama masyarakat pesisir dalam mengelola tambak, budidaya perikanan maupun garam. Yang ketiga, ada potensi hutan mangrove sebagai habitat dari plasma nufta. Yang terakhir, keempat, ada wisata hutan mangrove. Pesisir Demak juga dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dengan keunikannya tersendiri serta dapat menawarkan wisata mangrove yang tumbuh secara alami, melihat dari keberadaan pasir panjang dan sekitar delta Wulan. Terus ada masalah yang pertama, konflik terkait tanah timbul. Dijelaskan sebelumnya bahwa akibat dari penambahan wilayah daratannya batas administrasi tidak jelas sehingga masyarakat memperebutkan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tambak. Yang terakhir ada kondisi air sungai yang digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari sudah terkontaminasi akibat adanya intrusi air laut. Selanjutnya sarannya adalah dari sisi planner perlu dilakukan penentuan zonasi perencanaan pembangunan berbasis bencana untuk menghindari pembangunan berlebihan di wilayah-wilayah yang berada di kawasan bahaya. Penelitian secara kontinu perlu dilakukan dan memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah, atau pasang surut agar menghasilkan perhitungan perubahan garis pantai yang lebih akurat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.